Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk di Jalan Setel Surabaya saat menangkap basah juru parkir liar yang menarik parkir wisatawan Kebun Binatang Surabaya seharga Rp35.000. Sang wali kota kemudian mengamankan juru parkir dan diminta mengembalikan uang parkir ke pengunjung Kebun Binatang Surabaya. Eri juga mengancam melaporkan juru parkir liar tersebut ke polisi. Usai kejadian, sang wali kota mengumpulkan anggota Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang berjaga di kawasan wisata KBS. Berapa bayarnya? 35.000. Nah, ternyata di situ saya bilang, "Sang ini ngisi-ngisi Surabaya, di Jawa Surabaya berku, jadi koyong ini rusak." Disitulah saya minta teman-teman di sub mulai hari ini tidak ada lagi parkir liar di Surabaya. Sebelumnya viral di media sosial, seorang warga asal Lamongan dikenakan tarif parkir Rp35.000 saat berkunjung ke Kebun Binatang Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Ada orangnya ini, Mbak. Gimana ini? Ada orang melahirkan. Seorang ibu warga desa Kandangan, Banyuwangi, Jawa Timur melahirkan di dalam mobil. Sang ibu melahirkan setibanya di rumah bersalin Puskesmas Pembantu Sarongan. Tidak adanya petugas kesehatan membuat sang ibu harus melahirkan sendiri. Bahkan keluarga pasien harus mengeluarkan sendiri kereta dorong dari dalam rumah bersalin tersebut. Petugas medis baru muncul usai sang ibu melahirkan dan segera mendapat perawatan. Sampai bayar negara kabeh. Tak jelas kabeh. Dan yang mestinya etikanya tidak kejadian seperti ini. Namanya ini sudah kami tegur pada PLT, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian sama kepala dinasnya. Kami juga hasil daripada teguran kami agar disesuaikan dengan SOP lagi. Usai kejadian, pemerintah daerah Banyuwangi akan mengevaluasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Purnomo melaporkan. Maju. Warga harus menandu seorang pasien luka bakar sejauh 28 km dari desanya di kawasan Salumaki, Mamuju, Sulawesi Barat menuju puskesmas terdekat. Lokasi puskesmas yang sangat jauh membuat warga harus melewati lereng gunung, naik turun lembah, hingga melewati jembatan yang kondisinya sudah rapuh. Secara bergantian warga menolong korban akibat tersulut api dari kompor yang ada di dapur. Supaya dapat diperhatikan. Kondisi jalan di desa Salumaki sudah bertahun-tahun rusak parah. Pihak pemerintah desa sudah melaporkannya ke pemerintah daerah setempat hingga pemerintah pusat, namun tak kunjung diperbaiki. Warga desa Salumaki yang ditandu, dan hal itu benar terjadi pada kemarin tanggal 11 Juli 2024 mengenai kendaraan atau tidak jalan yang menuju desa kami tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, sehingga satu-satunya yang kami lakukan setiap atau jika ada warga kami yang mengalami sakit dan harus dirujuk, ya harus ditandu. Warga berharap kemajuan pembangunan infrastruktur di negara ini juga bisa dirasakan oleh masyarakat pedalaman. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi melaporkan. Kobaran api melahap gudang pupuk yang berada di Jalan Kembang Kerep, Kembangan, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke bagian lain bangunan. Kebakaran membuat sejumlah karyawan gudang panik menyelamatkan barang-barang berharga, termasuk beberapa kendaraan, untuk menjauhi titik api. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat yang tiba di lokasi terpaksa menjebol tembok gudang untuk menjangkau ke titik api. Kebakaran diduga akibat percikan api dari mesin las yang sedang digunakan oleh pekerja. Ada pengerjaan wiring las aja bang dia. Wiring las. Terus ini merambat ke pemukiman nggak bang? Insya Allah nggak ini bang. Ini masih ada penanganan sih sampai saat ini. Mudah-mudahan sih nggak ngerembet dah. Biar nggak terlalu banyak merugikan juga. Gudang pupuk. Jadi memang ada beberapa tumpukan. Ini 2 lantai. Kita lagi selusuri. Kendalanya memang kita semua tadi masih berasap terus. Kita masih dalam upaya pemadaman. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 9 bangunan rumah dan bangsal di Samarinda, Kalimantan Timur ludes terbakar. Seorang remaja berkebutuhan khusus tewas karena terperangkap kobaran api. Kebakaran hebat melanda di permukiman padat penduduk di Jalan Sentosa, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran yang berlangsung selama 2 jam tersebut menghanguskan sedikitnya 9 bangunan, terdiri atas 3 rumah dan 1 bangsal 6 pintu. Kebakaran menewaskan seorang remaja berkebutuhan khusus. Saksi mengatakan musibah bermula saat korban yang diketahui bernama Ahmad Maulana sedang membakar obat nyamuk. Para tetangga terkejut karena rumah korban dipenuhi asap. Kobaran api terus membesar dan membakar bangunan yang sebagian besar terbuat dari bahan kayu. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Berikutnya, Saka Tatal, narapidana kasus kematian Vina dan Eki yang kini sudah bebas, mendapat hadiah sepeda motor dari netizen. Sebagai bentuk rasa syukur, keluarga Saka Tatal juga menggelar tradisi surak dan mandi kembar. Puluhan ibu dan anak berebut uang receh dalam tradisi surak yang berlangsung di rumah Saka Tatal di Cirebon, Jawa Barat. Tradisi sebagai rasa syukur setelah Saka Tatal bebas bersyarat dan menerima hadiah sepeda motor dari pegiat media sosial atau netizen. Tak hanya itu, pihak keluarga Saka Tatal juga memandikan motor dengan air kembang. Pemberian hadiah seorang penjual durian asal Jawa Timur ini yang prihatin dengan kasus yang menimpa Saka Tatal. Awalnya juga saya gak nyangka bakal ada kejutan kayak gini, nggak tahu sebenarnya. Jadi Saka tuh bersyukur banget ada yang peduli sama Saka. Selain Saka Tatal, Peggy Setiawan mantan tersangka dalam kasus Vina dan Eki juga mendapat hadiah yang sama. Jadi Peggy. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Ya, Pekan Raya Jakarta atau PRJ Kemayoran berakhir pada Minggu malam ditandai dengan pesta kembang api dan konser musik. Jumlah transaksi dalam PRJ tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Warga memadati Jakarta Fair Kemayoran di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Hari terakhir gelaran PRJ, banyak warga berburu diskon besar-besaran. Datang bersama keluarga, teman, kerabat, dan pasangan. Berbelanja, berburu kuliner, dan pesta kembang api. Penutupan event PRJ turut dimeriahkan dengan konser musik dari sejumlah band ternama tanah air, seperti Jirox, Kotak, serta pesta kembang api spektakuler. Pesta kembang api spektakuler sekaligus menutup rangkaian pameran tahunan terbesar yang digelar selama 1 bulan terakhir, yang berhasil melampaui perputaran uang terbanyak hingga lebih dari 7,5 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu 7,3 triliun rupiah. Masyarakat Jakarta yang telah menyambut baik terselenggaranya acara ini. Sekali lagi, selamat atas kesuksesan penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran tahun 2024. Semoga di tahun-tahun berikutnya Jakarta Fair Kemayoran terus menjadi acara yang ikonik, yang selalu dinantikan, serta sebagai ajang untuk menunjukkan sejuta pesona kota Jakarta. Rencananya, event PRJ akan kembali hadir tahun depan pada bulan Juni dan Juli 2025. Dari Jakarta, salam rahmat. Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, wisata hutan pinus di lereng Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah masih menjadi magnet liburan bersama keluarga. Selain bisa berwisata camping dengan udara sejuk, pengunjung juga bisa menikmati wahana taman salju. Sejuk dan asri, itulah yang Anda rasakan jika berkunjung ke wisata camping di lereng Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah. Selain bisa menikmati dinginnya suasana lereng Gunung Slamet sambil melihat pesona wisata lembah asri, pengunjung juga bisa berwisata ke mini zoo di kawasan hutan pinus.
mulai dari melihat habitat burung kakatua hingga berinteraksi langsung dengan kelinci. Menariknya, ada kawasan Dinoland yang bisa Anda jelajahi. Keunikan wisata camping di sini selain dapat menampung hingga 150 tenda dengan dilengkapi beragam fasilitas, Anda juga bisa memilih penginapan cottage unik yang berbentuk gentong kayu seperti ini. Satu memang seninya beda, ngajarin anak dekat dengan alam. Untuk view, untuk udaranya itu kita lebih segar. Terus kita juga bisa menikmati barbecue ataupun menu yang khas ada di Desa Sarang ini. Keistimewaan lain dari tempat wisata ini juga menyuguhkan wahana taman salju di tengah hutan pinus. Nah, bagi Anda yang berencana berlibur ke kawasan Purbalingga, tempat ini bisa jadi pilihan. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Ya, libur akhir pekan nggak melulu harus diisi dengan rekreasi ke tempat wisata, tapi juga bisa beraktivitas dengan mengasah bakat seni tari seperti sejumlah anak-anak di Denpasar, Bali. Selain menyenangkan, kegiatan ini juga bermanfaat melestarikan warisan budaya Bali. Berikut liputannya untuk Anda. Menghabiskan waktu akhir pekan dengan berwisata itu sudah biasa, tapi mengisi liburan sambil mengasah bakat seni patut dicoba. Ya, seperti anak-anak Bali ini dengan gemulai dan luas belajar melestarikan budaya seni tari Bali. Dengan antusias, mereka memilih mengisi liburan dengan belajar menari Bali di sebuah sanggar di kawasan Jalan Ratna, Denpasar, Bali. Mengikuti arahan pelatih, para penari Bali cilik ini membawakan beragam tari Bali, mulai dari tari Puspanjali, tari baris, hingga tari condong Legong Keraton. Tari Bali memang identik dengan gerakan tubuh yang gemulai mengikuti irama gamelan dengan dirikan mata khas tari Bali. Sejumlah orang tua menilai kegiatan ini sangat bermanfaat untuk anak-anak selagi mengisi liburan. Karena memang bakatnya ada nari, ya juga pengen les nari biar bisa nari. Nggak terganggu. Karena juga kebetulan nggak ada kegiatan lain. Daripada main HP terus, Pak. Bang suka? Lebih? Soalnya lebih senang nari. Susah nggak narinya? Susah. Susahnya apa? Tapi kalau udah lama itu nggak gini susah ya. Antusias anak-anak sih di sini sangat bagus ya, karena mereka mungkin dari minatnya, dari mereka suka menari juga, habis itu senang dengan senang dengan kegiatan menari. Jadi anak-anak kalau setiap liburan tiang suruh latihan, mereka semangat sekali. Selain melestarikan warisan budaya Indonesia, mengisi liburan dengan kegiatan bermanfaat tentu bisa memberi dampak positif terutama bagi perkembangan motorik anak. Tak hanya itu, belajar mengasah bakat seni juga bisa menemukan kemampuan anak bersosialisasi dan rasa percaya diri. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pada akhir libur panjang sekolah, kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati wisatawan dari berbagai daerah. Para pelancong tetap menjadikan Malioboro sebagai salah satu surga wisata dan belanja. Inilah kondisi kepadatan dan kemacetan kendaraan wisatawan di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Di akhir masa libur panjang sekolah Minggu siang, selain kemacetan di sepanjang ruas Jalan Malioboro, jalur pedestrian juga ramai dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah yang sekedar jalan-jalan, berfoto, termasuk berburu oleh-oleh di teras Malioboro 2. Bagi wisatawan, Malioboro selalu menjadi destinasi favorit saat libur panjang, termasuk untuk berburu beragam buah tangan, baik kaos, kerajinan tangan, produk UMKM khas Yogyakarta. Lebih asik ya Mas. Di Jogja itu kan pusatnya, jadi kita bisa jalan-jalan sekaligus di sini menikmati kota Jogja. Dan kayak ini sini santernya ya, jadi kalau nggak ke Malioboro tapi pas di Jogja itu kayak nggak afdol gitu. Yang dicari apa oleh-oleh biasanya? Yang kita cari ada makan-makanan khas Jogja ya. Sementara itu, wisatawan juga mengatakan bahwa berlibur di Yogyakarta belum lengkap rasanya apabila tidak mengunjungi Jalan Malioboro yang menjadi pusat wisata dan belanja. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan.
Pemirsa, Festival Kuliner Nusantara digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sedikitnya ada 20 tenan kuliner yang bisa Anda jajal. Berikut laporan Faisal Rinaldi bersama Nadifa Adina. Ya pemirsa, Festival Kuliner Khas Nusantara yang bertajuk Panggung Rasa digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Memang di sini ada beragam makanan khas Nusantara yang ditawarkan. Namun yang menjadi atau yang menarik perhatian saya di sini di tengah angin dingin yang malam hari ini memang ada seblak prasmanan. Nah, ini masyarakat ataupun pembeli bisa memilihnya secara langsung di sini tergantung seleranya masing-masing. Nah, pemirsa, memang seblak ini merupakan makanan khas Nusantara yang berasal dari Jawa Barat. Nah pemirsa, kita akan langsung tanya saja ke penjualnya. Halo, selamat malam Bang. Malam. Bang, boleh kenalan dulu, namanya siapa Bang? Ya, Gunawan saya. Bang Gunawan, ini boleh dijelaskan seblak prasmanan ada apa aja sih Bang yang menjadi favorit Bang? Ya, kita seblak update, ini ikut festival di Panggung Rasa. Kita ada menu prasmanan ya, sekarang lagi musim seblak prasmanan. Jadi ke seblak update itu mengusung tema prasmanan, ngambil sendiri dengan itemnya banyak ya, hampir 25 jenis item. Kita ada frozen food, ada kering-keringan batagor tahu, somai segitiga, ada mie, ada juga 6 jenis kerupuk ya. Oke, sejauh ini 3 hari festival kuliner, antusias dari masyarakat tuh gimana sih Bang? Ya, Festival Kuliner Panggung Rasa ini kita luar biasa ya, omsetnya lumayan bagus ya, karena antusias pengunjungnya dari hari Jumat ya sampai Sabtu, Minggu, sampai hari ini luar biasa penuh. Sukses untuk Festival Panggung Rasa. Oke, baik Bang, terima kasih. Nanti saya juga pesan ya Bang. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kami dengan salah satu penjual seblak. Memang di sini selain seblak ada beragam makanan atau kuliner khas Nusantara yang dijual. Di antaranya ada kerak telur, kemudian juga ada siomay, batagor, dan lain sebagainya. Memang setelah memesan makanan tersebut, masyarakat ataupun pengunjung bisa langsung berduduk-duduk santai di rumput-rumputan yang ada di Lapangan Banteng ini sambil menikmati udara Jakarta pada malam hari. Untuk itu, masyarakat yang datang ke sini memang diimbau untuk tetap waspada dan juga jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Nadifa Adina, iNews melaporkan. Jelang musim sekolah, pengguna jasa jahit dan reparasi sepatu di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak hingga 40%. Untuk melayani konsumen, jasa reparasi sepatu menyediakan bahan alas sepatu baru agar kuat dipakai. Menyambut tahun ajaran baru, para siswa bersiap kembali ke sekolah. Salah satunya dengan menyiapkan peralatan sekolah termasuk kebutuhan sepatu sekolah. Memasuki musim sekolah membawa berkah tersendiri bagi jasa penjahit sepatu di Dusun Selautan, Sidoarjo, Jawa Timur. Salah satunya Heri Suyatno yang mengaku kebanjiran order jahit sepatu anak sekolah. Mulai dari menjahit sepatu rusak hingga sepatu baru agar kuat dipakai. Meski hanya di bawah terpal biru di pinggir jalan, jasa reparasi Heru laris manis. Di masa jelang musim sekolah, jasa penjahitan sepatu meningkat lebih dari 40%. Tak tanggung-tanggung, Heri bahkan bisa meraup keuntungan hingga ratusan ribu rupiah per hari. Selain menerima jasa reparasi sepatu dan sandal, Heri yang berprofesi sebagai tukang reparasi sepatu sejak belasan tahun silam juga menerima jasa jahit tas. Peningkatan kalau mau masuk sekolah, alhamdulillah barokah. Hampir 30-40%. Ada yang baru, ada yang enggak, tergantung orangnya punya uang apa enggak. Tergantung usahanya, kalau lebih parah ya mahal. Untuk biaya reparasi sepatu dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000 per pasang sepatu, tergantung kerumitan penjahitan. Meski terkadang dianggap remeh, jasa reparasi sepatu justru membantu warga, khususnya di masa tahun ajaran baru. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. MNC Group kembali menggelar acara MNC Forum ke-76 di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudipyo. Forum kali ini fokus membahas tantangan dan strategi bisnis di industri televisi hingga platform streaming. Strategic Business Turnaround Pay TV and OTT dan Corporate Business Update menjadi tema dalam acara MNC Forum ke-76 yang diselenggarakan di iNews Tower, Jakarta Pusat.
Forum yang diikuti lebih dari 4.000 karyawan MNC Group ini menghadirkan sejumlah pemateri dari Direksi K-Vision dan Vision Plus. Dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Forum ini membahas aspek strategi, tantangan hingga konten yang dibutuhkan masyarakat untuk memenangkan pangsa pasar. Bisnis strateginya harus benar gitu, modelnya harus betul. Kalau udah betul, baru kita kawal. Kalau kita kawal implementasinya kayak dari Bapak tadi sampai menemukan yang sempurna. Ya produk packaging kita yang memang harus benar dan harus selalu berubah mengikuti selera pasar. Tapi tantangannya juga bahwa kami ingin bahwa masyarakat juga menghargai karya-karya cipta. Jadi jangan menonton hasil pembajakan. K-Vision selalu memberikan yang resmi, yang bermutu, kualitas yang baik. Vision Plus sebagai salah satu platform OTT tanah air kini terus memproduksi konten-konten berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Other part is, along with the content, is a strong platform for which we are always improvising and making our platform good. And when we have content and a good platform, then it is important we communicate the value to our viewers with various campaigns, promotions. MNC Forum merupakan salah satu agenda rutin MNC Group untuk terus memberikan perspektif terbaru bagi para karyawan dengan menghadirkan para tokoh yang berpengalaman di bidangnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. MNC Live turut serta memberikan perlindungan berupa asuransi kecelakaan untuk peserta turnamen golf dalam rangka HUT ke-63 Bank Jatim di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Asuransi kecelakaan ini untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada para pecinta golf. MNC Live hadir mendukung turnamen golf bergengsi dalam rangka menyemarakan ulang tahun ke-63 Bank Jatim di Taman Dayu Golf Club dan Resort Pasuruan, Jawa Timur. MNC Live memberikan asuransi kecelakaan pada 200 lebih peserta golf saat pertandingan berlangsung. Dalam kegiatan ini MNC Live memberikan coverage asuransi kecelakaan. Mudah-mudahan kerjasama kita antara Bank Jatim dengan MNC Live khususnya itu bisa terus berlanjut. Harapannya semoga kerjasama yang sudah terjalin semakin erat sehingga MNC Live bersama MNC Group dan juga Bank Jatim dapat melindungi dan melayani seluruh masyarakat Jawa Timur. Asuransi kecelakaan ini disambut baik para pegolf yang merasa aman dan nyaman saat bertanding. Kami disupport dengan mengcover gitu ya kecelakaan oleh MNC Live. Jadi terima kasih banyak untuk MNC Live sudah mensupport kegiatan Bank Jatim. MNC Live terus bergerak memberikan perlindungan asuransi kepada komunitas tertentu dalam menjalankan event agar terhindar dari resiko kecelakaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. 128 pembiliar saling sikut di hari kedua 10 Ball Tournament Championship 2024 di Bandung, Jawa Barat. Para pembiliar saling menunjukkan keahlian dan kemampuan untuk bisa lolos ke tahap berikutnya. Hari kedua turnamen biliar Bandung Open 10 Ball Tournament Championship berlangsung sengit. Pada babak eliminasi ini, para atlet internasional seperti Ko Brother, Ko Pin Yi, Ko Ping Chung asal Taiwan, serta Aloysius Yap dari Singapura berhasil mengalahkan lawan-lawannya. I played him many times before, so it's not really something new to me, but we both have many good matches before, and I'm lucky to come out this time again. I think my opponent, he is too nervous, so he play not well. But I think in practice he play well. So if he play more tournament, he can play well. Kehadiran atlet internasional menjadi magnet dalam Bandung 10 Ball Open Tournament ini. Ini Bandung Open 10 Ball Championship volume 2. Ini kedua kalinya kita ngadain. Untuk JRX Bandung Open Championship ini skalanya internasional. Jadi kita memperbolehkan untuk pemain internasional untuk berpartisipasi. Turnamen ini juga dapat disaksikan langsung melalui kanal RCTI Plus dan Vision Plus. Dari Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan.